Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Sabrina dengan NIM 21329011 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Ilmu dan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Al-Furqon dan Bapak Ajat Hidayat, yang mana ini tugas tambahan untuk melengkapi nilai-nilai saya yang kurang lengkap, yang mana apa yang didapatkan dari mata kuliah ini gitu. Nah, yang saya dapatkan selama perkuliahan ini yaitu tentang Islam dan sosial. Nah, Islam sendiri itu sebuah kepercayaan yang mempercayai bahwa Allah itu memang benar-benar satu dan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, itulah kepercayaan kita. Nah, itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis gitu. Nah, sedangkan kalau sosial itu adalah ilmu berinteraksi atau ilmu bersosial atau bermasyarakat gitu. Jadi kita diajarkan yang namanya berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan teman sejawat, semuanya diajarkan melalui ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Islam gitu. Pakai sebagaimana yang sudah dijelaskan juga gitu kan di dalam Al-Quran, banyak yang terdapat di dalam Quran seperti di Al-Hujurat ayat 13 gitu, tentang kita harus toleransi sesama umat, sama teman, jadi tidak boleh memperolok-olokkan gitu. Jadi itulah tentang Islam dan ilmu sosial ini gitu. Jadi dalam mempelajari ilmu sosial ini ada juga beberapa yang perlu dipahami, seperti mempelajari tentang ilmu antropologi, Islam dan sosial, Islam dan politik gitu. Bahkan Rasulullah SAW saja juga pernah berpolitik, bahkan dulunya beliau juga sudah berpolitik dulunya gitu. Dan ada juga psikologi Islam dan psikologi gitu. Nah, jadi di Islam ini juga diajarkan cara menenangkan pikiran dan jiwa kita. Bahkan di surat Al-Fajr ya mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kita diajarkan untuk supaya jiwa kita tenang. Bagaimana caranya supaya jiwa kita ini tenang? Yaitu membaca Al-Quran, membaca zikir gitu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa kita tenang gitu ya. Nah, selanjutnya Islam dan pendidikan. Nah, kalau tentang pendidikan ini sangatlah penting, karena semua apapun yang butuhkan tuh ilmu dan pendidikan gitu. Nah, ada Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan di surat Al-Mujadalah ayat 11 gitu, yang mana sangat ilmu dalam pendidikan itu sangat penting. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu atau pendidikan, maka adalah kita orang yang paling bodoh di dunia ini. Nah, adapun selanjutnya ilmu hukum. Nah, di ilmu hukum ini juga banyak yang harus berdasarkan keadilan gitu. Maka kita sebagai umat Islam harus menegakkan yang namanya keadilan gitu, toleransi dan sebagainya gitu. Nah, adapun manfaat mempelajari Islam dan sosial ini, yang pertama meningkatkan kesadaran kita. Yang awalnya kita kurang sadar dengan lingkungan sekitar kita, kita yang bodoh amat dengan lingkungan sekitar kita gitu. Setelah kita mempelajari Islam dan ilmu sosial ini, sehingga ilmu kita bertambah gitu. Jadi komunikasi kita dengan masyarakat itu saling terjaga gitu. Kita saling bisa toleransi satu sama lain gitu. Jadi sangat penting untuk dipelajari Islam dan ilmu sosial ini gitu. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan komunikasi atau mengembangkan akhlak kita. Jadi yang awalnya akhlak kita itu sombong gitu, takabur dan lain-lainnya gitu. Tapi karena kita sudah mempelajari ilmu dan sosial ini, maka akan mudah untuk kita mendapatkan simpati atau toleransi atau tolong menolong dari masyarakat tersebut. Jadi kalau kita sombong, angkuh, ria dan lain-lainnya, maka masyarakat itu tidak melihat kita, maka masyarakat itu benci dengan kita gitu. Jadi kalau kita lagi ada kesulitan, nah nanti masyarakatlah yang akan membantu kita. Jadi hidup itu satu sama lain harus membutuhkan. Nah, yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan oleh adik-adik junior untuk sebelum masuk kampus atau mempelajari ini. Yang pertama, diharapkan kepada adik-adik ini bisa yang namanya manajemen waktu gitu. Kadang kan ada di luar sana adik-adik yang lagi bekerja atau membantu orang tuanya gitu. Tapi ingat adik-adik,
karena di sini ilmu perkuliahan juga penting gitu ya. Nah jadi yang pertama tuh ada namanya manajemen waktu gitu. Jadi di manage atau diatur waktunya sebaik mungkin sehingga perkuliahan kita nggak tertinggal gitu, karena ilmu sosial dan Islam ini sangat penting untuk dipelajari gitu. Nah yang kedua untuk membuka komunikasi gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh dipertanyakan kepada senior ataupun dosen-dosen gitu, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.